Yuk kita ngobrol tentang dasar-dasar feng shui klasik atau sudut pandang keberuntungan hidup seseorang dari sistem metafisika Cina. Mari kita bagi keberuntungan hidup seseorang. Pertama, dia lahir pada waktu dan tempat tertentu, dan waktu dan tempat tertentu itu akan memiliki sebuah kode hidup. Ya, kode hidup ini bisa dibaca dengan sistem metafisika Cina yang sering disebut dengan sistem Pace. Ya, nah, jalan hidupnya bisa dibaca tapi tidak bisa diubah, yang namanya aja takdir gitu ya. Jadi seseorang lahir waktu tempat tertentu memiliki jalan hidup tertentu. Semua orang punya jalan hidup yang berbeda. Nah, selanjutnya seseorang pasti kan punya lingkungan, lingkungan hidup, lingkungan besar, lingkungan tinggal, lingkungan kerja. Selanjutnya, seseorang pasti belajar dong, belajar pengetahuan, memiliki keahlian, adanya agama atau kepercayaan dan macam-macam. Dan yang paling penting ada aksi. Seseorang kan pasti punya tingkah dan perilaku. Ya, nah mari kita bagi dari 5 hal ini ya. Pertama, inilah yang disebut keberuntungan langit. Jalan hidup ya tidak bisa digeser-geser, tidak bisa diubah ya. Namanya aja keberuntungan dari surga, keberuntungan dari langit ya apa adanya. Ibaratnya kita nyetir, ya itulah jalan yang harus kita lalui. Nah, tempat atau lingkungan ini adalah yang disebut keberuntungan dunia. Dan ada lagi yang namanya keberuntungan manusia. Ya, jadi ini adalah 3 sudut pandang yang dilihat dari sistem metafisika Cina. Hidup kita ini bergantung dari 3 ini. Nah, yang sering disebut feng shui itu adalah sesuatu yang mempengaruhi lingkungan kita. Jadi bisa dibilang feng shui itu mempengaruhi sepertiga keberuntungan. Ya, tapi yang penting kita ketahui adalah bahwa dari 3 keberuntungan ini, yaitu keberuntungan langit, keberuntungan dunia, dan keberuntungan manusia, semuanya ini berhubungan. Ini yang sering sekali tidak disadari bahwa saya ingin menaikkan kualitas hidup saya kepingin cari konsultan feng shui, dan nanti kalau sudah dapat konsultan feng shui, moga-moga saya dapat uang banyak. Ya nggak bisa juga, karena apa, hidupnya itu ada 3, bukan cuma keberuntungan dunia saja, tapi ada keberuntungan langit dan ada keberuntungan manusia gitu. Nah, mari kita ambil contoh pertama ya. Contoh pertama nih, ada orang tanggal lahir dan jam lahirnya, wah itu ya, sama dengan seseorang yang terkenal dan kaya raya. Wah, luar biasa itu ya kan. Pasti berpikir, waduh, saya bisa jadi kaya juga dong. Ya, tapi sebentar dulu, orangnya bagaimana? Ini malas, tidak mau berusaha, misalnya. Sudah malas, tidak mau berusaha, hidup di daerah perang dan negaranya tidak stabil. Ya, jadi kita harus melihat sesuatu itu dari sudut pandang besarnya dulu. Jangan langsung ambil yang kecil-kecil. Nah, kalau sudah seperti ini ya hidupnya susah. Mau gimana lagi? Ya hanya karena jalan hidupnya bisa menjadi kaya atau terkenal, namun keberuntungan manusia dan keberuntungan dunianya menghambat, ya mau gimana lagi gitu. Nah, selanjutnya, sudah mempunyai jalan hidup baik, rajin, mau bekerja keras, tapi masih tetap hidup di daerah perang dan negara yang tidak stabil gitu ya. Tapi yang penting itu keberuntungan manusia itu sudah rajin dan bekerja keras. Ya pada akhirnya bisa saja meraih sukses. Ya, jadi dalam hal ini saya nggak membicarakan feng shui secara spesifik ya, tapi kita membicarakan secara logika dulu saja. Gitu. Jadi feng shui itu sangat berhubungan erat dengan logika atau common sense gitu ya. Terutama keberuntungan manusia ini yang sering tidak disadari bahwa masing-masing keberuntungan adalah sepertiga dari hidup. Mari kita ambil contoh yang kedua. Seseorang hidup di negara maju, prospeknya baik, dan feng shui rumahnya mungkin baik juga, entah didesain oleh konsultan feng shui atau mungkin secara tidak sengaja mendapatkan
feng shui rumah yang baik. Tahun ini, kalau dibaca pacenya, itu bisa menunjukkan kemajuan karir. Menerima 3 tawaran pekerjaan tahun ini ya, gitu ya. Tapi orangnya itu terlalu milih-milih. Semua tawaran pekerjaan ditolak semua, dan sudahlah, pekerjaan sekarang oke, netep sajalah, karena apa, saya malas pindah. Malas pindah ini juga bisa disebut malas beradaptasi atau tidak mau berubah. Ya kalau begini ya melewatkan kesempatan baik gitu ya. Jadi hanya karena jalan hidupnya sudah baik, semuanya sudah baik, tapi kalau keberuntungan manusianya itu tidak mendukung hidup, ya bisa saja menghancurkan hidup. Termasuk kalau Anda melakukan suatu kejahatan, ya itu kan semuanya keberuntungan manusia, ya kan? Nah, kalau melakukan kejahatan ya akhirnya mungkin bisa saja di penjara. Nah, kalau sudah di penjara ya bubar dong hidupnya, ya kan? Nah, ayo kita lihat contoh 3 ya, contoh yang lain nih. Ini adalah contoh yang normal. Kita tidak tahu jalan hidupnya seperti apa. Kita tidak tahu feng shui-nya juga seperti apa. Ya namanya aja orang hidup ya nggak ngerti feng shui ya seperti ini kan. Tapi orangnya rajin, mau bekerja keras dan mau berubah atau beradaptasi. Udah cukup. Kita lihat dari sudut pandang ini saja. Ada seseorang yang rajin bekerja keras dan mau berubah atau beradaptasi. Ya, udahlah, tidak dipedulikan deh feng shui-nya. Feng shui-nya tidak dipedulikan. Sesuatu yang positif seperti ini akan menghasilkan hal yang positif juga, ya. Hidup akan berjalan dengan naik dan turun. Ya contoh saja, orang kaya kan bisnisnya sukses, belum tentu semuanya lancar. Pasti dalam bisnis kan ada naik turun juga. Ya kan, hanya karena Anda rajin, kerja keras, mau berubah, beradaptasi, kan pasti saja ada sesuatu yang Anda kerjakan, tapi ada yang tidak mulus, ada yang mulus. Ya, dan ada juga mungkin waktu-waktu di mana Anda sudah bekerja keras tapi masih berpikir, aduh kok nggak menghasilkan sesuatu, nggak mendapatkan sesuatu, ya pasti ada aja. Nah, seandainya seseorang bekerja keras pindah ke rumah feng shui yang kurang baik, nah, orang-orang bilang, waduh itu rumah nggak baik feng shui-nya. Bahkan sampai konsultasi ke konsultan feng shui juga bilang, waduh ini nggak baik rumahnya gitu ya. Tapi dia tidak mengindahkan saran itu, pindah saja gitu ya. Nah, apa yang terjadi di sini, hidupnya bisa terasa lebih lambat gitu ya. Saya nggak bicara hidupnya susah, lambat itu maksudnya saya itu rasanya harusnya maju lebih cepat tapi kok rasanya ada yang menghambat. Nah, itulah biasa di mana feng shui dapat membantu. Bagaimana kalau orang ini pindah ke rumah dengan tataan feng shui yang baik? Kerja keras, rajin, mau berusaha, beradaptasi dan berubah, akan dibantu dengan lingkungan sekitarnya. Seandainya jalan hidupnya tidak baik, namun kita sudah memiliki bantuan dari 2 keberuntungan lainnya. Ini adalah sesuatu yang baik. Kesempatan-kesempatan akan datang. Itu sekarang tinggal balik ke orangnya sendiri. Apakah mau menerima atau mau berubah atau seperti apa? Ya, jadi di sini kita lihat keberuntungan manusia itu sangat penting ya. Nah, sekarang kalau sudah rajin, kerja keras, feng shui-nya baik, selalu konsultasi sama konsultan pajak. Tanya, wah tahun depan gimana ya? Kira-kira tahun baik apa kurang baik gitu ya. Kalau kita ingin mengemudikan hidup kita dengan lebih pintar, ya mempersiapkan apa yang akan terjadi tahun depan. Mari kita lihat contoh terakhir. Di contoh terakhir, ada seseorang yang jalan hidupnya bakalan susah, terutama susah mendapatkan uang. Hidupnya di negara maju, kesempatan itu banyak, dan siapa tahu tataan feng shui rumahnya baik, misalnya gitu. Tapi jalan hidupnya susah ya mendapatkan uang. Ini kunci utamanya, keberuntungan manusianya.
Kalau dia memang bekerja keras rajin, tapi di dalam otaknya dia itu selalu berpikiran uang, 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 selalu maunya uang, bahkan sampai misalnya musuhan sama temen hanya karena uang. Ya memang bekerja keras, rajin, feng shui yang baik itu bisa membantu, betul, tapi bisa terasa stres, capek, karena pikirannya itu uang-uang terus. Gitu. Jadi di sini kan banyak sekali orang yang membicarakan bahwa pikiran ini sangat kuat untuk menentukan stres atau tidak. Bagaimana kalau orang ini masih bekerja keras, rajin, namun berpikirnya itu berubah. Berpikirnya itu mengenai pengembangan diri, mengenai pengembangan karir, jangan mengenai masalah uang. Mungkin Anda juga berpikir, lah kan tetap saja susah dapat uang. Ya betul, tapi kan hidupnya damai. Hidupnya jadi tenang. Kan di sini hidup bukan cuma masalah uang saja, ya kan? Tapi kan ada juga masalah kesehatan. Nah, jadi di sini kita melihat keberuntungan langit, dunia, dan manusia itu adalah 3 hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, jika Anda ingin datang ke konsultan Feng Shui ini dapat lakukan 3 hal untuk Anda. Ya, pertama bisa membaca jalan hidup Anda dengan sistem pace misalnya, untuk menyiapkan tahun yang akan datang, atau mengerti kode jalan hidup pribadi Anda. Contoh, karir apa yang cocok, atau seberapa cocok dengan pasangan Anda. Kapan cocoknya untuk mencari pekerjaan baru, pindah rumah, dan lain-lain. Ya, namanya jalan hidup ya jalan. Jalan ya jalan, tidak bisa diubah ya. Tapi dengan mengintip jalan hidup, kita dapat mempersiapkan tahun yang akan datang dengan lebih baik. Nah, tentu saja yang sering dikenal banyak orang dengan konsultan Feng Shui, tataan Feng Shui dapat dioptimalkan, terutama tempat tinggal dan tempat kerja adalah 2 tempat di mana Anda paling sering menghabiskan waktu. Dan untuk keberuntungan manusia, ya namanya saja ini kan aksi Anda sendiri gitu ya. Dengan mengerti keberuntungan langit, maka konsultan Feng Shui dapat memberi rekomendasi berdasarkan sistem metafisika Cina. Semoga video ini dapat memberi sedikit pengertian mengenai sistem pandang Feng Shui terhadap keberuntungan hidup seseorang. Terima kasih.